Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Fisika Nada channel Fisika yang channel yang membahas tentang fisika, khususnya untuk anak SMA baik kelas 10, 11 maupun 12. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 11 MIPA tentang dinamika rotasi atau dinamika rotasi pada bagian kedua. Pada bagian kedua ini akan lebih banyak soal-soal aplikatif ya, soal-soal yang memanfaatkan tentang hukum 2 Newton gerak rotasi. Oke, langsung saja ke TKW. Ya, dalam aplikasi hukum 2 Newton, ini diaplikasikan pada permasalahan yang sudah kompleks, yaitu gabungan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Contohnya seperti pada benda yang menggelinding atau pada katrol. Ini melibatkan dua gerak sekaligus, yaitu gerak translasi atau gerak lurus dan gerak rotasi atau gerak melingkar. Oke. Yang dipakai biasanya untuk gerak translasi dan gerak rotasi, gerak translasinya hukum 2 Newtonnya kan sigma F sama dengan M kali A. Kemudian gerak rotasinya adalah sigma tau. Ini yang translasi kita bahas dulu, sigma F-nya adalah jumlah gaya ya. Kemudian M-nya adalah massa, kemudian A-nya adalah percepatan linear. Untuk gerak rotasinya sigma tau sama dengan I kali alfa, di mana sigma tau-nya adalah jumlah torsi atau jumlah momen gaya, sudah kita bahas pada bagian 1. Kemudian I momen inersia, kemudian alfanya adalah percepatan sudut. Nah, supaya lebih paham langsung ke aplikasinya saja, soal yang membahas tentang gerak translasi dan gerak rotasi yang biasanya muncul di permasalahan siswa SMA kelas 11. Oke. Yang pertama ada sebuah silinder pejal bermassa 10 kg ini misalnya dan berjari-jari 25 cm ditarik gaya 50 Newton pada sebuah lantai kasar. Hitung percepatan linear benda. Seperti apa aplikasi bentuk hukum 2 untuk rotasi maupun translasi? Kita lihat situasi soalnya dulu. Sebuah silinder pejal, ini bendanya silinder pejal. Kemudian ada masanya 10 kg, jari-jarinya 0,25 mm dari 25 cm. Kemudian ditarik gaya. Maksudnya menarik gayanya ditarik di sini dengan gaya sebesar 50 Newton. Kemudian karena berada pada lantai kasar, ini tentu saja mempunyai gaya gesek sebesar F. Yang ditanyakan adalah percepatan benda. Nah, kita harus tahu bahwa silinder pejal ini sudah saya sampaikan daftarnya ya di bagian pertama. Linknya nanti bisa dilihat di deskripsi. Berapa percepatan linearnya atau A? Ya, seperti yang sudah saya kemukakan di awal tadi, bahwa yang kita gunakan adalah gerak translasi dan gerak rotasi. Untuk gerak translasinya sigma F sama dengan M kali A. Gerak sigma F sama dengan M kali A, kita lihat gaya yang ke kanan ini adalah F, gaya yang ke kiri adalah F kecil, gaya gesek. Sehingga sigmanya menjadi, kalau ini kita nyatakan sebagai gaya positif, maka F min F. Ini kan berlawanan arah ini. Ya, sama dengan M kali A. Kemudian gerak rotasinya. Nah, kita lihat momennya. Momen adalah gaya yang bekerja pada tepi lingkaran ini, karena ini kalau porosnya di sini kan membentuk torsi ini F, dan ini L-nya atau R, sudutnya 90, sehingga torsinya kan mestinya FL sin alfa, kemudian F-nya sama dengan F kecil, L-nya adalah R, sin alfanya adalah 90, maka dituliskan F kali R saja. Gitu ya. Ini torsinya F kali R sama dengan I kali alfa. Kemudian kita masukkan momen inersia dari silinder pejal setengah mr kuadrat. Nah, coba lihat di R ini kan kuadrat. Kita coret habis 1, kemudian di sini ada 1, sehingga faktor R-nya habis. Jadi R tidak diketahui sebetulnya juga tidak masalah gitu ya. Jadi nanti jangan heran kalau ada soal semacam ini tidak diketahui jari-jarinya. Tetap bisa kita kerjakan. Nah, dari sini kita dapatkan, maka karena R-nya habis, maka tinggal setengah M kali A.
Nah, coba perhatikan F yang setengah MA ini masukkan saja, substitusikan ke sini. Sehingga F sama dengan F dikurangi setengah MA sama dengan M kali A. Kalau ini kita pindah ruas ke sana kan menjadi F sama dengan MA ditambah setengah MA. MA ini 1 MA tambah setengah berarti 1,5 atau 3/2 ya. F sama dengan 3/2 MA. Maka untuk A ini prinsip aljabar yang gampang sekali sama dengan 2F per 3M. Loh, ini ditemukan sebuah rumus yang sangat praktis. Nah, ini bisa langsung kamu gunakan apabila kebetulan soalnya persis dengan ini. Soalnya silinder pejal, kemudian berada pada bidang datar, ada gaya geseknya. Maka kalian bisa menggunakan ini sebagai rumus praktis ya. Jadi sebetulnya rumus praktis itu bisa kamu cari sendiri dengan cara menerapkan konsep-konsep yang sudah ada. Oke, kita lanjutkan. Ini menjadi hitungannya 2F berarti 2 kali 50, gayanya 50 dibagi 3 kali 10. 3-nya ini 3, kemudian 10-nya adalah masanya. Sehingga ini akan ketemu menjadi 100 dibagi 30 atau 3,3 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu kalau bendanya tidak silinder pejal bagaimana? Nah, dengan cara yang sama nanti akan didapatkan rumus macam ini. Untuk bola pejal. Kemudian untuk bola berongga semacam ini. Nah, untuk silinder pejal 2F per 3M, bola pejal 5F per 7M, kemudian untuk bola berongga 3F per 5M. Nah, kalau ada soal semacam ini bendanya diganti bola pejal, berarti pakai rumus yang ini. Kalau diganti bola berongga, pakainya rumus yang ini, kalau tidak mau repot, gitu ya. Ya, ingat-ingat. Kemudian, soal yang kedua. Soal yang kedua hampir sama, cuma berada pada bidang miring. Sebuah bola pejal. Nah, ini bendanya saya ganti dengan bola pejal supaya lebih bervariasi. Menggelinding pada bidang miring kasar dengan kemiringan sudut 30 derajat. Jika percepatan gravitasinya 10, hitung percepatan linear benda tersebut. Nah, ini kemiringannya 30 derajat. Kemudian ini ada jari-jari R-nya. Nah, R-nya tidak diketahui. Nah, ini ada gaya. Kalau benda yang berada pada bidang miring, maka gaya yang menggerakkan itu mesti ini. Mg sin alfa. Ini di kelas 10 sudah dibahas di dinamika gerak translasi atau dinamika gerak hukum 2 Newton. Ini sudah harus lancar semua ya. Kemudian karena gaya ada kasar, maka ada gaya gesek sebesar F. Nah, sehingga I-nya ini 2/5 mr kuadrat karena bola pejal. Kemudian G-nya 10. Yang ditanyakan berapa A-nya, percepatan ini ya. Nah, untuk gerak translasi dan gerak rotasi sama saja. Gerak translasi sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita lihat bendanya bergerak ke sini. Maka ini sebagai gaya penggeraknya, gaya positif. Dan ini gaya negatifnya. Jadi benda ini secara translasi dipengaruhi dua gaya, yaitu mg sin alfa dan F. Mg sin alfa searah-arah gerak positif, F-nya ini adalah negatif. Jadi dari gerak translasi kita dapatkan persamaan ini. Langsung ke gerak rotasinya. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Dilihat, kalau mau mencari momen adalah dilihat gaya yang bekerja di pinggiran lingkaran atau di pinggirannya. Di pinggiran lingkaran gaya yang bekerja adalah F, akan membentuk torsi F kali R gitu ya. F kali R ini sudutnya 90, maka sigma torsi yang ada adalah F kali R. Kemudian 2/5 mr kuadrat, alfanya kita ganti dengan A per R. Jadi alfa ini sama dengan A per R gitu ya. Maka R-nya ini seperti tadi habis, sehingga F sama dengan 2/5 MA. 2/5 FMA ini bisa kita substitusi ke sini ya. Sehingga akan ketemu Mg sin theta min 2/5 MA sama dengan MA. Tentu saja ini mudah sekali. Kita pindah ruas ke sana, ini menjadi berarti 5/5 ya, berarti 7/5, berarti Mg sin theta sama dengan 7/5 MA. M-nya bisa coret. Sehingga akan ketemu A sama dengan 5/7 G sin theta. Nah, untuk persoalan semacam ini apabila bendanya sama bola pejal, maka kalian bisa langsung menggunakan rumus ini. Sekali lagi, ini adalah rumus praktis untuk mengerjakan soal yang semacam ini.
Nah, kemudian langsung kita kerjakan saja sehingga ini mudah saja. 5/7 kali G-nya 10 sin 30 akan menjadi 5/7 kali 10 sin 30 0,5 sehingga A-nya sama dengan 3,6 meter persekuan kuadrat. Nah, lalu kalau bendanya lain bagaimana, Pak? Bendanya lain ada prosesnya sama seperti ini, tinggal ganti momen inersianya dan akan ditemukan untuk silinder berjal 2/3 G sin theta. Kemudian untuk bola berongga 3/5 G sin theta. Sehingga mudah nih nanti. Ya, kalau menggunakan rumus praktis ini langsung ketemu. Nah, itu contoh yang kedua. Ya, contoh yang ketiga yang ini biasanya soal ini tidak pernah absen dari soal-soal ujian nasional atau soal-soal ujian tengah semester dan sebagainya, yaitu soal tentang katrol. Nah, perbedaan katrol yang sekarang dengan yang kelas 10, katrolnya ini dianggap bergerak. Kalau dulu di kelas 10 kan katrolnya dianggap licin. Jadi meleset ini ya, talinya tidak menggerakkan katrol. Tapi untuk gerak rotasi, karena namanya gerak rotasi maka katrolnya ini akan berputar. Artinya bahwa gaya tegangan tali ini nanti akan berperan untuk menjadi torsi. Oke, kita lihat. Sebuah katrol bermasa 1 kg. Jari-jarinya R ya, masanya 1 kg, berbentuk silinder pejal. Nah, katrolnya silinder pejal, masih ingat ya, I-nya setengah mr kuadrat. Dua buah massa masing-masing 2 kg, masing-masing 3 kg dan 2 kg. Dua buah massa masing-masing 3 kg dan 2 kg dihubungkan dengan tali dan tergantung pada katrol seperti pada gambar-gambarnya gini. Jika gravitasinya 10, hitunglah percepatan gerak massa. Nah, percepatan yang dimaksud adalah percepatan linearnya. Nah, ini kita data dulu, M1-nya 2 kg, kemudian M2-nya 3 kg, G-nya 10, A-nya berapa? I-nya untuk silinder pejal harus kamu ketahui setengah mr kuadrat. Oke, yang kita pakai adalah gerak translasi dan gerak rotasi. Dari gerak translasinya adalah sigma F sama dengan M kali A. Untuk gerak rotasinya adalah sigma tau sama dengan I kali alfa. Maka untuk gerak translasinya dulu kita bahas. Ya, sebelumnya digambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Ini adalah T1, tegangan tali pertama. Kemudian ini adalah tegangan tali pada bagian kedua. Kemudian di sini ada, karena ini ada M tergantung, maka dari gravitasi muncul W1. Langsung ya, 2 kali 10 saja kan gampang nih, 20 Newton. Kemudian di sini ada W2 30 Newton. Kemudian kita tentukan arah geraknya. Dilihat yang besar mana? Yang besar 30, maka arah geraknya ini bergerak ke bawah dan ini yang bergerak ke atas atau arahnya semacam ini. M1 itu bergerak ke atas, kemudian M2 bergerak ke bawah. Nah, untuk mempermudah gerak translasi sigma F sama dengan M-nya, maka kita beri tanda saja. Misalnya W2 ini searah dengan ini W2 ke bawah ya. Arah geraknya ke bawah, maka W2 ini sebagai gaya positif. T2 juga ke bawah, maka T2 sebagai positif. T1 yang ini T1 yang ini searah dengan arah gerak, maka positif. Kemudian yang negatif yang mana? Nah, W ini arah geraknya kan ke atas, kemudian W-nya ke bawah, maka W-nya nanti negatif. Kemudian T1 yang ini juga negatif karena berlawanan, kemudian T2 yang ini negatif. Penerapan hukum 2 pada gerak translasinya kita lihat, yang bergerak translasi kan benda kedua dan benda pertama. Katrolnya tetap tidak bergerak. Katrolnya bergerak rotasi, yang bergerak translasi adalah bendanya. Maka untuk gerak translasi kita lihat bendanya. Nah, lihat benda 2, misalnya benda 2 ini. Nah, coba. Kalau bergerak ke bawah, gaya yang menggerakkan adalah W2, maka W2 ini positif ya, karena searah dengan arah gerak, kemudian T2 negatif. Maka dari sigma F-nya akan ditemukan W2 positif, min T2. Nah, tanda min ini karena berarah ke atas. Sehingga kalau misalnya ditanyakan T2-nya bagaimana ya, gampang saja. T2 sama dengan T2 W2 min M2A. Kalau ini pindah ruas ke sana kan positif, ini pindah ruas ke sini negatif, kemudian dibalik menjadi T2 sama dengan W2 min M2 kali A. Kita simpan sebagai sebuah persamaan.
Kemudian benda pertama coba dilihat. Nah, benda pertama yang searah dengan arah gerak adalah T1. Yang berlawanan adalah W1. Maka ini tentu saja T1 min W1 sama dengan M1 kali A. Nah, untuk T1-nya ya mudah sekali. Tinggal W1-nya pindah ruas ke sana kan jadi positif ditambah M1A. Nah, ini persamaan-persamaan yang ada pada gerak translasi. Kemudian untuk gerak rotasinya sigma tau sama dengan I kali alfa. Untuk mengetahui taunya, nah kita lihat tau itu dihasilkan dari gaya yang bekerja di sepanjang pinggir, di pinggir ya, di tepi dari suatu benda yang bergerak melingkar. Ini kita lihat yang berada di tepi adalah ini. T2 dibayangkan, T2 ini kalau tertarik ke bawah maka katrolnya akan bergerak searah dengan jarum jam. Nah searah jarum jam ini, T2. Sehingga T2-nya ini nanti positif. Kemudian T1-nya kan ke sini, bergeraknya ke sini. T1 berlawanan arah jarum jam. Nah ini T1-nya, karena F-nya, T1-nya ini tau satunya maka berlawanan arah jarum jam. Sehingga T2 positif, tau 2 positif dan tau 1 negatif. Maka tau 2 min tau 1 sama dengan I kali alfa. Sehingga langsung dimasukkan tau itu T kali R, gaya kali jaraknya. Tau 2 kali R dikurangi tau 1 kali R. I-nya kita ganti setengah MR kuadrat, alfanya kita ganti A per R gitu ya. Ya selalu saja alfa sama dengan A per R. Maka ini R-nya habis 1, habis. Atau kalau kita keluarkan R-nya, ini R-nya habis. Nah, menjadi tau T1 min T2 sama dengan setengah M. M-nya besar ya, karena ini massa dari katrolnya. Nah, sehingga ini T2-nya ini, T2 yang sebesar ini kita substitusi ke sini. Kemudian T1 yang sebesar ini kita substitusi ke sini. Nah, tinggal ganti saja. Maka ini akan ada W2 min MA2 berasal dari sini. Dikurangi W1 plus MA1 berasal dari sini sama dengan setengah MA. Nah ini kalau kurungnya kita buka maka W2 nanti dikurangi W1. Kemudian M2A ini menjadi negatif, M1A menjadi negatif. Pindah ruas ke sana maka bentuk persamaannya menjadi gini. W2 min W1 setengah M kali A tambah M1A tambah M2A. Sehingga kalau A-nya kita keluarkan semacam ini, maka ini berada di dalam ya. Secara mudah A-nya bisa kita W2 min W1 dibagi setengah M plus M1 plus M2. Nah, ini menjadi rumus praktis. Nah, kalau kalian mau menghafalkan rumus tentang katrol, tapi harap diingat ya, W2 min W1, W2-nya adalah W yang besar. W1-nya adalah W yang kecil. Maka ini langsung bisa kita kerjakan ya, kalau sudah ketahui rumusnya langsung dimasukkan. W2-nya 30 dikurangi W1-nya. W1-nya 20 dibagi setengah kali 1. Nah, 1 massa katrolnya. Kemudian ditambah 2 M1-nya, kemudian 3 adalah M2-nya. Sehingga dengan perhitungan biasa 10 dibagi 5,5 adalah 1,8 gitu ya. Jadi mudah ini. Sebetulnya mudah ya, kalau mau belajar mudah. Oke, dilanjut. Nah, sekarang untuk melengkapi pembahasan tentang dinamika rotasi, kita lanjutkan analogi rumus fisika gerak translasi yang sudah kita bahas sampai hukum 2 Newton. Nah, ada baiknya saya ulangi lagi. Jadi perpindahan linear, kalau besaran translasi itu ada perpindahan linear. Besaran rotasi ada perpindahan sudut, hubungannya S sama dengan theta R. V ada V kecepatan linear, kecepatan sudutnya omega, sehingga V sama dengan omega kali R. Kemudian percepatan linear A sama dengan percepatan linear A, percepatan sudut alfa, sehingga A sama dengan alfa kali R. Maka dari itu tadi kan alfa sama dengan A dibagi R gitu ya. Massa itu M, kemudian di besaran rotasi ada momen inersia sebesar I. Hubungannya ini sudah kita bahas juga. Nah, tadi kita sampai di sini hukum 2 Newton. Di besaran translasinya sigma tau sama sigma F sama dengan M kali A. Di hukum 2 Newton yang rotasi sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, sekarang besaran yang lain yang sama-sama punya analogi. Misalnya momentum. Ingat ya, momentum itu massa kali kecepatan. Massa kali kecepatan. Nah, untuk momentum sudut kita tinggal mengambil besaran analoginya saja.
momentum sudut dilambangkan dengan huruf L. Kalau massa ini analoginya dengan I, kemudian kecepatan analoginya dengan omega. Sehingga momentum sudut secara mudah bisa kita cari dengan I kali omega. Energi kinetik juga demikian. Kalau rumusnya EK setengah MV kuadrat, ya berarti energi kinetik rotasi sama dengan setengah kali I dikali omega kuadrat. Nah, kemudian kalau usaha V sama dengan F kali S, usahanya dalam gerak rotasi sama dengan tau kali theta. Jadi hanya semacam itu. Kalau kita di besaran translasinya sudah oke punya ini rumusnya, maka di besaran rotasi tinggal pakai analoginya saja. Oke, supaya lebih konkret, langsung ke contoh soalnya. Sebuah silinder pejal bermassa 2 kg menggelinding dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika jari-jari silinder pejal 10 cm, hitunglah momentum sudut silinder, energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi, dan energi kinetik total. Ya, kita data saja, M-nya 2 kg, V-nya 20 meter per sekon, R-nya 10 cm atau 0,1 meter. Ditanyakan L-nya berapa, EK translasinya berapa, EK rotasinya berapa, EK totalnya berapa. Ya, dimulai dari momentum sudut. Momentum sudut I kali omega sudah kita bahas ya. Maka I untuk silinder pejal adalah setengah mr kuadrat, setengah kali M-nya 2 kg, LR-nya 0,1 kuadrat, berarti ini setengah kali 2, 1, 0,1 kuadrat 0,01 kg meter kuadrat. Kemudian omeganya sama dengan V per R, berarti 20 dibagi 0,1 ya, sama dengan 200 radian per sekon. Sehingga ini langsung masuk saja, gampang sekali. L sama dengan 0,01 kali 200 akan sama dengan 2 kg meter kuadrat per sekon. Ini momentum sudut. Nah, kemudian untuk energi kinetik, kita mulai dari energi kinetik translasi, gampang, mudah sekali ini. Dari SMP sudah ada rumus ini, setengah MV kuadrat, berarti setengah kali 2 kali 200 kuadrat, 20 kuadrat gitu ya. Berarti setengah kali 2, sama dengan 1, 20 kuadrat, 400 Joule. Nah, kemudian ini energi kinetik rotasinya. Jadi energi kinetik rotasinya, cara menghitungnya, prinsip analoginya tadi, setengah kali I kali omega kuadrat. Setengah kali I-nya sama dengan, nah sudah kita hitung ini I-nya 0,01 kali 200 kuadrat, nanti akan sama dengan 200 Joule. Ini dihitung sendiri ya, gampang ini. Sehingga yang D energi kinetik totalnya. Nah, energi kinetik total dari benda yang bergerak, berotasi dan bertranslasi, langsung kita jumlahkan saja energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi sama dengan 400 kali ditambah 200 sama dengan 600 Joule. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Pada suatu pertunjukan, seorang penari balet melakukan atraksi berotasi. Atraksi pertama dilakukan oleh penari tersebut dengan cara merentangkan kedua tangannya, sehingga momen inersia penari tersebut sama dengan 12 kg meter kuadrat. Pada kondisi tersebut, penari mampu berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Nah, ketika penari tersebut menarik tangannya sehingga merapat ke tubuhnya, momen inersianya menjadi 2/3 kali momen inersia awal. Hitung kecepatan sudut penari tersebut. Jadi ini ada penari yang pertama berputar dengan merentangkan tangan, kemudian tangannya dirapatkan ke tubuhnya sambil berputar, maka putarannya akan berubah kecepatan sudutnya. Nah, yang akan kita gunakan adalah hukum kekekalan momentum sudut. I1-nya 12 kg meter kuadrat, omega 1-nya 10 radian per sekon, kemudian I2-nya sama dengan 2/3 kali 12, 8 kg meter kuadrat gitu ya. Nah, maka yang ditanyakan omega 2 ini gampang sekali, karena L1 sama dengan L2. Momentum sudut ketika tangannya terentang sama dengan momentum sudut ketika tangannya dirapatkan. Maka I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. I1-nya kita masukkan 10, 12 ya, I1-nya 12, kemudian omega 1-nya 10. I2-nya menjadi 8 kali omega 2, sehingga ini gampang sekali ya. Tinggal 12 kali 10 dibagi 8. Nah, kemudian kalau kita bagi ya berarti
12 ini kita bagi 4 menjadi 3, 8 bagi 4 menjadi 2, maka 30 bagi 2, 15 radian per sekon. Nah, itu saja video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, semoga di masa pandemi ini masih tetap semangat. Ya, nantikan video dari Visi Kanada Channel selanjutnya yang akan setia menemani belajar kalian. Oke, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, silahkan kalau like, artinya dislike juga boleh kalau tidak suka, kemudian komen atau share jika video ini dirasa bermanfaat bagi kalian dan bisa membantu kalian dalam belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.